100 soal dan jawaban ujian kompetensi dokter, kegawat daruratan medis. 1. Apa langkah pertama dalam penanganan pasien tidak sadar? Jawaban, memastikan jalan napas terbuka. 2. Apa singkatan dari ABCDE dalam penilaian kegawat daruratan? Jawaban, airway, breathing, circulation, disability, exposure. 3. Apa langkah utama untuk mengontrol perdarahan masif pada trauma? Jawaban, penekanan langsung pada luka. 4. Berapa laju kompresi dada yang dianjurkan dalam CPR pada orang dewasa? Jawaban, 100 sampai 120 kali per menit. 5. Apa obat pertama yang diberikan dalam henti jantung akibat asistol? Jawaban, adrenalin, epinefrin. 6. Apa langkah utama dalam penanganan jalan napas pasien dengan obstruksi? Jawaban, manuver Heimlich. 7. Apa langkah awal pada pasien trauma yang diduga mengalami cedera tulang belakang? Jawaban, imobilisasi tulang belakang. 8. Apa kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien? Jawaban, GCS, Glasgow Coma Scale. 9. Apa yang dimaksud dengan triase? Jawaban, sistem penilaian untuk menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat keparahan. 10. Apa warna kode triase untuk pasien dengan kondisi kritis tetapi masih dapat diselamatkan? Jawaban, merah. 11. Apa yang dimaksud dengan pneumotoraks tension? Jawaban, kondisi di mana udara terperangkap dalam rongga pleura, menyebabkan tekanan pada struktur mediastinum. 12. Bagaimana penanganan darurat pneumotoraks tension? Jawaban, dekompresi jarum pada ruang interkostal kedua garis midclavikular. 13. Apa tujuan utama pemberian cairan kristaloid pada shock hipovolemik? Jawaban, mengembalikan volume intravaskular. 14. Apa tanda utama pada pasien dengan shock septik? Jawaban, hipotensi refraktor terhadap pemberian cairan. 15. Apa dosis adrenalin yang diberikan pada pasien dengan anafilaksis? Jawaban, 0,3 minus 0,5 mg intramuskular. 16. Apa tanda klinis khas dari emboli paru masif? Jawaban, dispnea mendadak, nyeri dada pleritik, dan takikardia. 17. Apa langkah pertama pada pasien dengan luka bakar luas? Jawaban, menghentikan sumber panas dan memulai resusitasi cairan. 18. Apa rumus Parkland yang digunakan untuk menghitung kebutuhan cairan pada luka bakar? Jawaban, 4 ml tanda kali berat badan, kek, tanda kali persen luas luka bakar. 19. Apa tindakan pertama pada pasien yang tersengat listrik?
Jawaban, memastikan sumber listrik dimatikan sebelum menyentuh pasien. 20. Apa langkah awal pada pasien yang mengalami keracunan? Jawaban, identifikasi racun dan panggil bantuan medis. 21. Apa alat yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat oksigenasi pasien di lapangan? Jawaban, pulse oximeter. 22. Apa penyebab utama kardiak arrest pada pasien trauma? Jawaban, hipovolemia akibat perdarahan. 23. Apa ciri khas tamponade jantung pada EKG? Jawaban, electrical alternance. 24. Apa tanda klinis triad back pada tamponade jantung? Jawaban, hipotensi, distensi vena jugularis, dan bunyi jantung redup. 25. Apa langkah utama pada pasien dengan henti jantung yang disebabkan oleh fibrilasi ventrikel? Jawaban, defibrilasi segera. 26. Apa ciri khas nyeri dada akibat infak miokard akut? Jawaban, nyeri dada substernal, menjalar ke lengan kiri atau rahang, berlangsung lebih dari 20 menit. 27. Apa tanda EKG khas pada infak miokard akut dengan elevasi ST? Jawaban, elevasi segmen ST pada 2 lead yang berdekatan. 28. Apa pengobatan awal pada pasien dengan STEMI? Jawaban, mona, morfin, oksigen, nitrogliserin, aspirin. 29. Apa langkah pertama dalam penanganan fibrilasi ventrikel? Jawaban, defibrilasi segera. 30. Apa tanda klinis khas pada gagal jantung akut? Jawaban, sesak napas mendadak, edema paru, dan ortonea. 31. Apa obat pilihan pertama untuk gagal jantung akut dengan edema paru? Jawaban, furosemid. 32. Apa mekanisme kerja nitrogliserin pada angina pectoris? Jawaban, vasodilatasi pembuluh darah koroner dan penurunan preload. 33. Apa tanda khas pada pasien dengan emboli paru? Jawaban, dispnea mendadak, nyeri dada pleritik, dan hipoksia. 34. Apa alat diagnostik utama untuk emboli paru? Jawaban, CT angiografi paru. 35. Apa langkah pertama pada pasien dengan asma berat yang tidak responsif terhadap bronkodilator? Jawaban, pemberian kortikosteroid intravena. 36. Apa kriteria diagnosis status asmatikus? Jawaban, serangan asma berat yang tidak membaik dengan terapi bronkodilator standar. 37. Apa obat lini pertama untuk serangan asma akut? Jawaban, salbutamol, beta-2 agonis. 38. Apa tanda utama pada EKG pasien dengan perikarditis akut? Jawaban,
elevasi ST yang difus dan PL depression. 39. Apa langkah utama pada pasien dengan hiperkalemia berat yang menunjukkan perubahan EKG? Jawaban, kalsium glukonat intravena. 40. Apa tanda khas hipertensi emergensi? Jawaban, peningkatan tekanan darah lebih besar dari 180/120 mm raksa dengan kerusakan organ target akut. 41. Apa pengobatan lini pertama untuk hipertensi emergensi? Jawaban, nitroprusside atau labetalol intravena. 42. Apa langkah awal pada pasien dengan pneumotoraks spontan yang luas? Jawaban, pemasangan selang dada, toracostomi. 43. Apa penyebab utama henti jantung pada pasien dengan sindrom koroner akut? Jawaban, fibrilasi ventrikel. 44. Apa indikasi pemberian trombolisis pada pasien dengan STEMI? Jawaban, nyeri dada kurang dari 12 jam dan elevasi ST pada EKG. 45. Apa penyebab hipoksia pada pasien dengan edema paru akut? Jawaban, akumulasi cairan di alveolus yang mengganggu pertukaran gas. 46. Apa pengobatan utama pada pasien dengan edema paru akibat gagal jantung? Jawaban, furosemid, nitrogliserin, dan oksigen. 47. Apa tanda klinis utama penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, eksaserbasi akut? Jawaban, peningkatan disnea, sputum purulen, dan batuk. 48. Apa pengobatan lini pertama untuk eksaserbasi akut PPOK? Jawaban, bronkodilator, salbutamol, ipratropium, kortikosteroid, dan antibiotik jika ada infeksi. 49. Apa kriteria ALDS? Acute Respiratory Distress Syndrome. Jawaban, hipoksemia refrakter, infiltrat bilateral pada fototoraks, dan tidak disebabkan oleh gagal jantung. 50. Apa langkah utama dalam penanganan ALDS? Jawaban, ventilasi mekanik dengan pengaturan low tidal volume dan PEEP. 51. Apa langkah awal pada pasien dengan trauma kepala yang tidak sadar? Jawaban, pastikan jalan napas terbuka dan stabilisasi tulang belakang servikal. 52. Apa tanda khas herniasi otak uncal? Jawaban, midriasis unilateral, hemiparesis kontralateral, dan penurunan kesadaran. 53. Apa yang dimaksud dengan tanda betel? Jawaban, memar di belakang telinga yang mengindikasikan fraktur dasar tengkorak. 54. Apa skor maksimal dalam Glasgow Coma Scale, GCS? Jawaban, 15. 55. Apa ciri khas stroke iskemik pada fase akut? Jawaban,
kehilangan fungsi neurologis vokal yang mendadak. 56. Apa obat lini pertama untuk stroke iskemik akut yang memenuhi kriteria waktu? Jawaban, alteplase, trombolitik. 57. Apa kontraindikasi absolut pemberian trombolitik pada stroke? Jawaban, hemoragi intrakranial yang terlihat pada CT scan. 58. Apa tanda klasik hematoma epidural? Jawaban, hilang kesadaran sementara, lucid interval, diikuti oleh penurunan kesadaran yang cepat. 59. Apa perbedaan utama antara hematoma subdural dan epidural pada CT scan? Jawaban, hematoma subdural berbentuk bulan sabit, sedangkan hematoma epidural berbentuk bikonveks. 60. Apa langkah utama pada pasien dengan kejang status epileptikus? Jawaban, pemberian benzodiazepin seperti diazepam atau lorazepam. 61. Apa penyebab utama kejang demam pada anak-anak? Jawaban, demam akibat infeksi virus atau bakteri. 62. Apa kriteria diagnosis meningitis bakterial pada analisis cairan cerebrospinal? Jawaban, leukosit tinggi, protein tinggi, dan glukosa rendah. 63. Apa antibiotik pilihan pertama untuk meningitis bakterial? Jawaban, ceftriaxone atau cefotaxim. 64. Apa tindakan awal pada pasien dengan tetanus generalisata? Jawaban, pemberian imunoglobulin tetanus dan antibiotik seperti metronidazol. 65. Apa tanda khas fraktur basis krani? Jawaban, hemotimpanum, rinorhe cairan cerebrospinal, atau tanda mata rakun. 66. Apa tindakan pertama pada pasien trauma dengan pendarahan masif? Jawaban, kontrol perdarahan dan resusitasi cairan. 67. Apa tanda klinis utama fraktur tulang panjang dengan emboli lemak? Jawaban, dyspnea, ruam petekial, dan perubahan status mental. 68. Apa kriteria penilaian FAS, Focused Assessment with Sonography for Trauma? Jawaban, evaluasi cairan bebas di rongga peritoneal, perikardial, atau pleura. 69. Apa langkah awal pada pasien dengan dislokasi sendi? Jawaban, imobilisasi dan reduksi segera setelah evaluasi radiologis. 70. Apa tanda khas shock neurogenik? Jawaban, hipotensi, bradikardia, dan kulit hangat kering. 71. Apa langkah utama pada pasien dengan cedera spinal lengkap di regio servikal? Jawaban, stabilisasi tulang belakang dan dukungan pernapasan. 72. Apa yang dimaksud dengan sindrom kompartemen? Jawaban,
Tekanan tinggi dalam kompartemen otot yang menyebabkan iskemia jaringan. 73. Apa tindakan utama pada pasien dengan sindrom kompartemen? Jawaban: fasiotomi darurat. 74. Apa langkah awal pada pasien dengan luka tembus abdomen? Jawaban: stabilkan pasien, cegah kehilangan cairan, dan persiapkan untuk eksplorasi bedah. 75. Apa tanda utama tamponade jantung pada trauma? Jawaban: hipotensi, distensi vena jugularis, dan bunyi jantung redup, triad back. 76. Apa penyebab utama henti napas pada bayi baru lahir? Jawaban: asfiksia perinatal. 77. Apa langkah pertama resusitasi neonatus yang tidak bernapas spontan? Jawaban: membersihkan jalan napas dan memberikan ventilasi tekanan positif. 78. Berapa laju kompresi dada pada resusitasi neonatus? Jawaban: 90 kompresi per menit dengan rasio 3:1 untuk ventilasi. 79. Apa indikasi pemberian epinefrin pada resusitasi neonatus? Jawaban: denyut jantung tetap di bawah 60 bpm meskipun telah dilakukan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada. 80. Apa tanda utama dehidrasi berat pada anak dengan diare akut? Jawaban: mata cekung, turgor kulit jelek, dan tidak ada produksi air mata. 81. Apa cairan yang digunakan untuk rehidrasi oral pada anak dengan dehidrasi sedang? Jawaban: oralit, larutan rehidrasi oral. 82. Apa langkah awal pada bayi dengan kejang febril? Jawaban: mengontrol kejang dengan diazepam atau lorazepam dan menurunkan suhu tubuh. 83. Apa antibiotik pilihan untuk sepsis neonatus? Jawaban: ampicillin dan gentamisin. 84. Apa tanda utama pada bayi dengan hipoglikemia? Jawaban: lemas, kejang, dan hipotermia. 85. Apa pengobatan awal hipoglikemia pada bayi baru lahir? Jawaban: pemberian glukosa intravena 10%. 86. Apa tanda utama distres pernapasan pada neonatus? Jawaban: retraksi dinding dada, napas cepat, dan sianosis. 87. Apa penyebab utama shock septik pada anak-anak? Jawaban: infeksi bakteri berat, seperti meningitis atau pneumonia. 88. Apa tanda utama sindrom shock deng pada anak? Jawaban: hipotensi, perdarahan, dan pembesaran hati. 89. Apa pengobatan utama untuk sindrom shock deng? Jawaban: resusitasi cairan dengan kristaloid atau koloid. 90. Apa tanda klinis khas pada eklamsia?
Jawaban, kejang pada ibu hamil dengan preeklampsia. 91. Apa langkah utama pada eklampsia? Jawaban, pemberian magnesium sulfat dan stabilisasi tekanan darah. 92. Apa antihipertensi pilihan pertama pada preeklampsia berat? Jawaban, labetalol atau hidralazin. 93. Apa tanda klinis solusio plasenta? Jawaban, nyeri abdomen, perdarahan vagina, dan kontraksi uterus yang kaku. 94. Apa penanganan utama pada solusio plasenta berat? Jawaban, persalinan segera, biasanya melalui operasi sesar. 95. Apa penyebab utama perdarahan postpartum? Jawaban, atonia uteri. 96. Apa obat utama untuk mengatasi perdarahan postpartum akibat atonia uteri? Jawaban, oksitosin intravena. 97. Apa langkah utama pada pasien dengan prolaps tali pusat? Jawaban, mengangkat kepala janin dari tali pusat dan persiapan untuk persalinan darurat. 98. Apa tanda klinis ruptur uteri? Jawaban, nyeri mendadak, kehilangan kontraksi uterus, dan perdarahan vagina masif. 99. Apa langkah awal pada ibu hamil dengan syok hipovolemik akibat perdarahan? Jawaban, resusitasi cairan segera dan stabilisasi hemodinamik. 100. Apa tanda klinis sepsis puerperalis? Jawaban, demam, nyeri perut, dan lochia yang berbau tidak sedap.